Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai transformasi energi dalam sel. Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi metabolisme sel. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan metabolisme? Nah, metabolisme ini adalah segala proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Apakah perbedaan dari anabolisme dan katabolisme? Nah, anabolisme adalah proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sedangkan katabolisme yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Bisa dibedakan ya. Jadi katabolisme itu penguraian atau penghancuran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme proses pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi fotosintesis. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, fotosintesis ini berasal dari katanya yaitu foto dan sintesis. Foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti pembentukan atau menghasilkan. Jadi di sini arti fotosintesis ialah proses untuk menghasilkan glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Jadi fotosintesis proses pengubahan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Oleh karena itu, fotosintesis termasuk ke dalam anabolisme. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai perubahan energi. Nah, apakah terjadi perubahan energi pada fotosintesis? Ya, terjadi perubahan energi pada fotosintesis, yaitu perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Energi kimianya dalam bentuk apa? Dalam bentuk glukosa. Nah, silakan perhatikan reaksi fotosintesis berikut ini. Apa saja kan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Dalam proses fotosintesis membutuhkan CO2, H2O, cahaya matahari, dan klorofil yang merupakan zat hijau daun, sehingga menghasilkan glukosa dan O2 atau oksigen. Nah, oksigen ini sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk melakukan respirasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi respirasi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada materi respirasi. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan respirasi? Nah, respirasi ini ialah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam suatu zat yang merupakan sumber energi dengan menghasilkan energi melalui proses kimia dan menggunakan oksigen. Jadi, respirasi ini termasuk ke dalam katabolisme, yaitu penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Coba perhatikan reaksi respirasi berikut ini. Nah, respirasi membutuhkan glukosa dan O2 sehingga menghasilkan CO2, H2O, dan energi yang berupa ATP. Jadi dalam respirasi ini menghasilkan apa? Yaitu menghasilkan energi yang berupa ATP. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua makhluk hidup melakukan respirasi? Ya, semua makhluk hidup melakukan respirasi. Namun, kalau pada hewan dan manusia itu penyebutannya lebih kepada sistem pernafasan, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau pada tumbuhan, penyebutannya lebih kepada respirasi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar perbandingan antara fotosintesis dan respirasi. Nah, panah yang masuk merupakan yang dibutuhkan dan yang keluar merupakan yang dihasilkan. Nah, pada proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, atau di gambar itu ditulis sunlight, kemudian membutuhkan CO2 atau karbon dioksida, dan H2O atau air, dan klorofil pada daun. Nah, di mana panah yang masuk ialah yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis dan panah yang keluar ialah sugars atau glukosa yang dihasilkan pada proses fotosintesis dan juga oksigen.
Kemudian pada saat malam hari, glukosa dan oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis dimanfaatkan lagi dalam proses respirasi, di mana proses respirasi membutuhkan glukosa dan oksigen. Kemudian menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan energi. Dan hasil dari respirasi akan digunakan kembali dalam proses fotosintesis. Jadi, fotosintesis dan respirasi ini saling berkesinambungan atau berhubungan. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis digunakan lagi pada proses respirasi, dan apa yang dihasilkan dalam proses respirasi digunakan kembali dalam proses fotosintesis. Nah, pada gambar fotosintesis menunjukkan ada panah kecil, yaitu oksigen warna biru dan panah yang warna merah CO2. Jadi pada saat siang hari ini juga terjadi pertukaran gas, oksigen masuk kemudian mengeluarkan CO2. Jadi proses pertukaran gas ini terjadi pada saat siang dan malam hari. Nah, ini merupakan perbedaan antara fotosintesis dan respirasi. Yang pertama, peristiwa. Jadi respirasi ini terjadi di semua kehidupan atau semua makhluk hidup melakukan respirasi. Kemudian fotosintesis hanya terjadi pada organisme yang memiliki klorofil seperti tumbuhan hijau, dan alga. Kemudian energi, di mana respirasi ini prosesnya itu pelepasan energi, sementara pada fotosintesis penyimpanan energi. Kemudian waktu terjadinya proses respirasi ini terjadi 24 jam sehari, artinya bisa siang dan malam. Kemudian fotosintesis terjadi di siang hari dengan menggunakan cahaya matahari. Nah, satuan energi pada respirasi dilepaskan dalam bentuk ATP, sementara fotosintesis dalam bentuk glukosa. Kemudian reaksi kimia pada respirasi dan fotosintesis merupakan kebalikan ya. Jadi 6O2 tambah C6H12O6, O2 itu oksigen dan C6H12O6 ialah glukosa. Kemudian yang dibutuhkan pada proses respirasi ini dihasilkan pada proses fotosintesis. Bisa dilihat ya, panah menunjukkan itu yang dihasilkan. Nah, pada proses fotosintesis menghasilkan glukosa dan O2. Kemudian tempat terjadinya respirasi terjadi dalam mitokondria, sementara fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan percobaan fotosintesis sederhana, yaitu untuk membuktikan apakah fotosintesis itu benar-benar menghasilkan oksigen, apakah tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, kita akan membuktikan hal tersebut dengan melakukan praktikum sederhana berikut ini. Nah, jadi alat dan bahannya yaitu ada dua buah botol plastik, ada 2 buah daun jambu biji, kemudian ada air secukupnya saja. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan ialah dengan memasukkan air secara penuh ke dalam botol. Kemudian memasukkan daun jambu biji, lalu tutup dengan rapat. Nah, begitu juga untuk botol yang kedua. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah dengan meletakkan botol pertama di bawah sinar matahari dan botol yang kedua tidak di bawah sinar matahari atau di tempat gelap. Nah, di bawah sinar matahari yaitu dengan waktu 20 menit atau sampai 25 menit ya.